Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Pinkan Putri Suryadi dengan NIM 2202565 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam kontemporer di negara Turki. 1. Demografi negara Turki. Menurut Turki Statistical Institute, populasi penduduk Turki pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebanyak 1.065.911 orang menjadi 84.680.273 orang. Perbandingan populasi laki-laki dan perempuan sebesar 50,1% atau sebesar 42.428.101 laki-laki dari total penduduk dan 49,9% atau sebesar 42.252.172 perempuan dari total penduduk. Lalu ada urutan kota dengan penduduk terbanyak di Turki, yaitu yang pertama ada Istanbul sebanyak 15,51 juta orang. Lalu yang kedua ada Ankara sebanyak 5,63 juta orang. Yang ketiga Izmir sebanyak 4,36 juta orang. Yang keempat Bursa sebanyak 3,5 juta orang. Dan yang kelima ada Antalya sebanyak 2,51 juta orang. Adapun kota dengan penduduk yang paling sedikit yaitu yang pertama ada Tunceli mencapai 84.660 orang dan yang kedua Bayburt mencapai 84.843 orang. Selanjutnya, populasi etnis di Turki pada tahun 2016 terdiri dari orang Turki sebesar 70-75%, Kurdi sebesar 19%, dan minoritas yang lainnya sebesar 6-11%. Sementara agama di Turki yang paling banyak dianut yaitu agama Islam sebesar 99,8%, yang kebanyakannya Sunni, dan agama lainnya sebesar 0,2% yang kebanyakan Kristen dan Yahudi. 2. Sejarah masuk Islam ke Turki. Awal mula Islam masuk ke Turki yaitu saat para pendahulu berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Hal ini dimulai saat pendiri Turki yaitu bangsa Turki sendiri yang berasal dari kabilah Koik Oghuz mengajak para anggotanya untuk menghindari bangsa Mongol. Akan tetapi, pada perjalanannya mereka terbagi menjadi dua kelompok yang dipimpin oleh Ertugrul. Setelah Ertugrul wafat, putranya yaitu Utsman meneruskan kekuasaan ayahnya dengan dibantu oleh Sultan Saljuk. Kemudian, terbentuklah kerajaan Turki Utsmani yang berasal dari namanya. Kepemimpinan Utsman membawa kabar baik bagi Kesultanan Utsmani karena ia telah bertahan dari serangan bangsa Mongol dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, mereka menjadikan Istanbul sebagai ibu kota dari kerajaan Turki Utsmani. Sebelum itu, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel Bizantium dan menjadikan Istanbul sebagai ibu kota dari kerajaan Turki Utsmani. Namun, sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, pada zaman Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah telah berusaha menaklukkan wilayah tersebut, tetapi gagal. Walaupun Konstantinopel berhasil ditaklukkan, Al-Fatih tetap membebaskan penataan kepada pihak gereja, yaitu orang Kristen dari Yunani agar menghargai keyakinan suatu agama. Bangsa Turki menganut ideologi, etika, dan politik dari Persia. Pada masa Mustafa Kemal, Turki ingin dijadikan sebagai negara yang menganut ajaran Barat dan menghilangkan keislaman. Akan tetapi, ia tidak berhasil untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian, sampai sekarang, Turki menjadi negara dengan ideologi sekuler yang berbentuk Republik Turki dengan mayoritas beragama Islam. 3. Jejak-jejak peradaban Islam di Turki. Semasa pemerintahannya dulu, bangsa Turki itu menyimpan banyak bukti sejarah peradaban Islam dan masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Di antaranya yaitu yang pertama, ada Muradiye Mosque. Muradiye Mosque atau Muradiye Huda Vendigar merupakan bangunan yang berbentuk kompleks di kawasan Bursa. Jadi pada area kompleks ini dikelilingi dengan taman-taman yang berbentuk hutan untuk memagari kawasannya.
Selain itu, dalam area tersebut terdapat pusat kesehatan, pusat pendidikan, restoran, makam-makam, dan sebuah pemandian yang sekarang dijadikan sebagai museum. Yang kedua ada Istana Topkapi. Istana Topkapi merupakan simbol kejayaan dinasti Turki Utsmani yang dibangun oleh Sultan Muhammad II dan telah digunakan sejak 1453 Masehi atau selama 400 tahun oleh 24 Sultan dinasti Turki Utsmani. Pemerintah Turki telah mengubah Istana Topkapi menjadi museum pada tanggal 3 April 1924. Museum ini menyimpan banyak benda-benda bersejarah dan barang-barang yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Yang ketiga, ada Istana Dolmabahce. Istana Dolmabahce merupakan istana yang terletak di depan atau berhadapan dengan Selat Bosporus, yang dimana letak itu sangat strategis. Istana ini merupakan istana yang paling besar dan mewah di Turki, yaitu seluas 110.000 meter kuadrat yang dibangun oleh Sultan Abdul Majid I pada 1843 sampai 1856 Masehi. Banyak benda-benda kuno pemberian raja disimpan di istana ini. Yang keempat, Museum Hagia Sophia. Pasti teman-teman sudah tahu tentang peninggalan di Turki yang satu ini. Jadi, Museum Hagia Sophia itu awalnya merupakan sebuah gereja Katolik Ortodoks peninggalan kota Konstantinopel, yaitu Hagia Sophia. Gereja ini dibangun oleh penguasa Bizantium pada 558 Masehi. Setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada 27 Mei 1453 Masehi, Hagia Sophia dijadikan sebuah masjid dan 3 hari setelah penaklukan langsung digunakan untuk sholat Jumat. Walaupun telah diubah menjadi masjid, tetapi arsitektur Hagia Sophia seperti mozaik Maria dan gambar Yesus tidak diubah untuk menjaga keaslian bangunannya. Sultan hanya menyuruh untuk menutupi ikon agama Kristen dengan kain agar tidak terlihat saat sholat. Namun masjid ini kini dijadikan museum pada masa Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1937 Masehi. Yang kelima, Masjid Biru. Masjid Biru merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Ahmad I di Istanbul pada 1609 Masehi untuk menandingi Hagia Sophia. Masjid ini disebut Masjid Biru karena kubah penutupnya berwarna biru. Yang keenam, ada Masjid Sulaiman. Masjid Sulaiman merupakan masjid terbesar yang dibangun oleh Sultan Sulaiman I pada tahun 1550 Masehi. Masjid ini didesain oleh arsitek yang bernama Mimar Sinan. Sekitar area masjid terdapat karavanserai, yaitu jalan untuk para pejalan kaki, madrasah, rumah sakit, tempat seminar, dapur, dan tempat tinggal Roxelane, yaitu istri dari Sulaiman. Yang terakhir ada Kompleks Kulliye Bayezid II. Jadi, Kompleks Kulliye Bayezid II ini terletak di kota Adrianopel, seberang Selat Bosporus. Pada kompleks ini, terdapat rumah sakit Bayezid II dengan bangunan yang sangat unik. Selain itu, ada madrasah yang digunakan untuk sekolah kedokteran. 4. Tokoh dan organisasi Islam di Turki. Yang kedua, ada Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk atau yang disebut Bapak Bangsa Turki lahir di daerah Salonika pada 1881 Masehi. Beliau juga diberi julukan Gozi atau Sang Pembela Keyakinan karena berhasil membawa nama Turki dalam memenangkan perang kemerdekaan melawan Yunani. Perjuangan Mustafa Kemal dimulai sejak beliau masih kecil. Beliau masuk ke sekolah militer di Turki dan lulus dengan pangkat kapten. Hal ini mencapai puncaknya saat Mustafa Kemal mendeklarasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923 dengan posisi beliau sebagai Presiden Republik Turki. Namun, kepemimpinan beliau mengalami kemunduran karena beliau tidak lagi menerapkan keislaman dan kurang berbaur dengan masyarakat. Yang ketiga, Recep Tayyip Erdogan.
Recep Tayyip Erdogan adalah seorang presiden Republik Turki sejak 2014 sampai sekarang. Beliau lahir pada 26 Februari 1954 di Istanbul, Turki. Ia menikah pada tahun 1978 dan dikaruniai 4 orang anak. Perjuangan Erdogan dari kecil sampai sekarang melewati proses yang panjang. Hal ini berawal ketika beliau menempuh pendidikan di bangku perkuliahan dengan mengikuti sebuah partai kepolitikan. Setelah terjun di bidang politik, Erdogan menjadi wali kota Beyoğlu dan pada tahun 1985, beliau naik jabatan menjadi kepala provinsi di Istanbul. Erdogan membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan negara Turki, sehingga Turki menjadi negara yang maju dan dapat bersaing ke lingkup internasional. Sebelum kepemimpinan beliau, Turki merupakan negara sekuler dan menentang Islamisasi. Namun, Mustafa Kemal dinilai kurang berbaur dengan masyarakat sehingga terjadi kemunduran pada pemerintah sekularisme. Dalam pemerintahannya, Erdogan berhasil memperjuangkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan dalam bidang politik. Hal ini dapat dilihat saat beliau mengembalikan budaya Islam seperti memperbolehkan penggunaan hijab dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa kedua negara Turki. Oleh karena itu, tidak heran jika Erdogan terpilih sebagai muslim nomor 2 paling berpengaruh di dunia pada tahun 2010. Yang kedua ada organisasi Islam. Jadi yang pertama ada OIC atau Organization of Islamic Conference. OIC merupakan sebuah organisasi berbasis internasional yang bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan kerjasama di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, sosial dan budaya, dengan 56 negara anggota OIC yang penduduknya mayoritas beragama Islam, termasuk negara Turki. Yang kedua ada IRCICA, The Research Center for Islamic History, Art and Culture. IRCICA merupakan lembaga aktif dari OKI atau OIC yang bertujuan untuk melakukan penelitian di bidang kebudayaan dengan anggota 57 negara termasuk Turki. Karya yang dihasilkan oleh IRCICA yaitu penelitian, karya arsip, buku-buku sejarah, arsitektur, dan warisan budaya yang negara-negara anggotanya. Hasil karya IRCICA telah membantu untuk lebih memahami peradaban Islam. Yang ketiga ada Miligorus. Miligorus merupakan organisasi Islam yang mendirikan cabang di Jerman pada 1976. Awalnya, Turki Uni Eropa bertujuan untuk mengumpulkan dana dari diaspora Turki untuk mendukung penyebaran dakwah Islam dan politik di Turki. Organisasi ini mengganti nama menjadi Komunitas Islam Miligorus atau ICMG pada 1955. ICMG didirikan oleh Necmettin Erbakan, yaitu seorang tokoh Islamis Turki sekaligus politisi yang menganut ideologi politik Islam. Kemudian, total anggota Eropa ICMG berjumlah sekitar 87.000 anggota dan mereka berhasil mengoperasikan lebih dari 514 masjid dan pusat kebudayaan di Eropa. Selanjutnya ada kehidupan umat Islam kontemporer di Turki. Keseharian umat Islamnya, mayoritas agama di Turki adalah agama Islam. Walaupun begitu, Turki tetap menjamin warganya untuk menganut kebebasan beragama dan hak untuk beribadah. Karena Turki merupakan negara sekuler tanpa agama resmi, namun mereka tetap menjalani agamanya masing-masing dan menjadikan agama sebagai urusan pribadi seperti negara Eropa yang lainnya. Oleh karena itu, warga Turki saling toleransi antar umat beragama. Lalu problematika kehidupan umat Islam di Turki. Menurut Diyanet Direktorat Urusan Agama Turki 2019 menyatakan bahwa sebanyak 99% warga Turki menyatakan dirinya sebagai penganut agama Islam. Namun menurut survei Konda menunjukkan bahwa hanya 51% warga Turki yang beragama Islam. Hasil survei tersebut menyebabkan kontroversial di kalangan masyarakat Turki. Ahli teologi yang bernama Kemal Kelik berpendapat bahwa kedua data tersebut benar. Memang secara data resmi 99% warga Turki beragama Islam, tetapi banyak dari mereka yang memahami Islam secara tradisi dan sosiologis bukan secara konteks keagamaan. Kilik menambahkan bahwa ibadah-ibadah mereka hanya untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap para pemimpin politik. Selain itu, banyak warga Turki yang merasa terpaksa oleh instansi terhadap pemahaman Islam sehingga banyak dari mereka yang mengaku ateis. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf
maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.